untuk akhlak dan ilmu. Kami patuh pada orang tua dan guru, jujur dan setia kawan pada semua kawan. Karena sungguh mulia dan berjiwa Pancasila. Kanaan pasti jaya, kekal sepanjang masa. Kami pelajar Kanaan rajin dan tekun untuk mencapai cita-cita yang luhur. Kami siswa pengharapan nusa dan masa, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Kanaan sungguh mulia dan berjiwa Pancasila. Kanaan pasti jaya, kekal sepanjang masa. Shalom, selamat siang kepada para hadirin yang menyaksikan acara wisuda daripada anak-anak kita secara online. Pertama, kami dari Yayasan mengucapkan terima kasih kepada para guru, para kepala sekolah, dan orang-orang yang terlibat di dalam pengelolaan sekolah Kristen Kanaan Banjarmasin. Kedua, kami juga mengucap terima kasih kepada para orang tua yang telah menyekolahkan anaknya di sekolah Kanaan. Dan juga kami mengucap terima kasih kepada adik-adik yang telah menempuh pendidikan di sekolah Kanaan. Acara wisuda pada hari ini dilaksanakan secara online karena kita tahu memang kondisinya belum kondusif. Tapi kita percaya kita tetap bersemangat untuk bisa menjadi lebih baik. Adik-adik, ada satu ilustrasi. Pada satu hari ada seorang yang sudah bekerja lama dan dia harus pensiun karena memang waktunya untuk pensiun. Lalu dia menghadap kepada atasannya dan berkata, "Pak, saya harus pensiun. Terima kasih atas bimbingan Bapak." Lalu atasannya berkata, "Oh ya, karena kamu sudah bekerja dengan baik, kamu bekerja dengan giat, saya akan memberikan hadiah kepada kamu. Dan hadiah itu akan saya taruh di halaman rumahmu yang luas. Besok kau akan menemukan hadiah tersebut." Lalu orang itu pulang, dan besoknya dia ke halaman rumahnya yang luas. Dia mulai mencari hadiah apa yang diberikan oleh atasannya itu. Dia cari-cari, akhirnya menemukan satu kecil keping emas. Wah, dia sangat bersuka cita. Dia berkata, "Puji Tuhan, terima kasih Tuhan." Kemudian sorenya dia berpikir, masa sih cuma satu? Mungkin ada yang lain. Lalu esoknya dia mulai mencari lagi. Dan dia ketemukan lagi satu kecil keping uang emas. Dan dia bersuka cita, terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Dan juga dia mengucapkan terima kasih pada atasannya. Tapi sorenya dia berpikir lagi, masa cuma 2? Pasti ada lagi. Esoknya dia mulai mencari lagi. Dan dia ketemukan lagi satu keping. Dia bersuka cita, dia sangat senang, dan dia mengucap syukur. Lalu dia mulai berpikir lagi, masa cuma 3? Mungkin ada lagi. Esoknya dia mulai mencari lagi di halaman rumah yang luas itu. Dan dia cari lagi setiap hari. Sehingga dalam 9 hari dia menemukan 9 keping emas. Wah, hatinya sangat bergembira. Dan dia sangat bersuka cita. Dan dia mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Dan dia juga berdoa untuk atasan yang baik hati itu. Tapi kemudian tak lama dia berpikir, masa sih cuma 9? Biasanya kalau seseorang ngasih itu genap. Mungkin 10 atau 20. Lalu dia mulai berpikir, dan besok dia mulai mencari lagi.
Dia cari-cari lagi, barangkali diketemukan, ada keping masalah, tidak diketemukan. Lusa dia cari lagi, tidak diketemukan. Beberapa hari dia cari lagi, tidak diketemukan. Dan raut mukanya yang tadi bersuka cita tiba-tiba menjadi muram. Dia mulai menggerutu. Aku tidak percaya cuma 9. Pasti ada satu lagi. Pasti ada satu. Dan dia cari lagi, tapi tetap tidak ditemukan. Dia mulai emosi, dia mulai menjadi pemarah, dan dia lupa untuk bersyukur. Adik-adik, kadang-kadang kita seperti itu. Berapa banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita bersyukur akan berkat tersebut? Atau kita mengeluh karena 1-2 permohonan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan? Padahal begitu banyak yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita sudah diberikan tubuh yang sehat, kita diberikan makanan yang cukup, kita sudah bisa bersekolah. Harusnya senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita tahu apapun yang terjadi, Tuhan pasti baik adanya. Adik-adik, wisuda tahun ini memang wisuda yang luar biasa karena dilaksanakan secara online. Dan adik-adik sesudah lulus daripada SMP ini tentu akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin ada yang ke SMA, mungkin ada yang sekolah menengah kejuruan. Tetapi kemanapun adik-adik ambil, kita percaya adik-adik akan sukses. Asal adik-adik berusaha untuk mencapai cita-citanya dan tidak lupa untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan. Sekali lagi selamat kepada adik-adik wisudawati, dan Tuhan memberkati. Amin. Yang terhormat, Yayasan Pastoral dan Sentral Tim Sekolah Kristen Kanaan dan Kanaan Global School yang berhadir. Yang terhormat, Kepala Sekolah Jenjang PGTK, Jenjang SD, Jenjang SMA, jajaran manajemen, serta tim kerohanian Sekolah Kristen Kanaan Banjarmasin. Yang terhormat, guru dan karyawan SMP Kristen Kanaan Banjarmasin. Yang terhormat, orang tua atau wali SMP Kristen Kanaan, dan yang ibu kasihi anak-anakku sekalian kelas 9 Angkatan Emas Indonesia SMP Kristen Kanaan. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di masa pandemi COVID-19, SMP Kristen Kanaan baru pertama kali menyelenggarakan acara pelepasan kelas lulusan yang disebut sebagai Angkatan Emas Indonesia dengan cara yang berbeda, yaitu secara virtual. Hal ini tentunya ada banyak keterbatasan yang dapat disampaikan. Tetapi semoga acara ini tetap memberi kesan khusus bagi peserta didik yang akan dilepas pada hari ini. Pada kesempatan ini saya sebagai Kepala Sekolah SMP Kristen Kanaan Banjarmasin mengucapkan puji dan syukur atas kepercayaan orang tua yang masih mempercayai SMP Kristen Kanaan sebagai wadah edukasi bagi putra dan putrinya. SMP Kristen Kanaan memiliki visi dan misi yang selaras dengan pendidikan iman Kristen di bawah naungan Gereja Yesus Sejati, serta selaras dengan pendidikan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Caring for Your Growth merupakan branding yang dijalankan di sekolah ini. Kami sangat peduli pada pertumbuhan yang seimbang dalam pengetahuan, keterampilan, sikap sosial, dan spiritual, serta mempersiapkan siswa untuk siap menuju ke jenjang berikutnya. Sekolah mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan global melalui pengalaman belajar abad ke-21, yaitu 4C: Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, Creativity, and Innovation.
Sejak tahun pelajaran 2018-2019 di semester genap, kami melakukan pengembangan di bidang STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematika, serta dikolaborasikan dengan PBL atau Project Based Learning. Peserta didik memiliki pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang baik di bidang teknologi. Tahun ini kami meluluskan 71 peserta didik kelas 9 yang terdiri dari 38 siswa dan 33 siswi. Harapan kami saat melepas putra dan putri yang dipercayakan pada kami, mereka dapat membuktikan menjadi pribadi yang mandiri, unggul, sesuai kompetensi dan bakat, berpikiran maju, serta tetap takut akan Tuhan. Semua ini dapat dicapai karena adanya kerjasama yang baik antara keluarga, peserta didik, dan sekolah. Sekali lagi untuk kepercayaan yang diberikan kepada kami, saya mengucapkan terima kasih. Untuk anak-anakku kelas 9, selamat jalan. Kami melepas kalian dengan damai sejahtera. Raihlah cita-citamu dan di tempat yang baru, berlakulah yang baik dan benar, serta jangan pernah berhenti untuk mengukir prestasi. Tuhan Yesus memberkati.
saat kakiku mulai melangkah. Kulihat harapan di wajahmu. Harapan yang terbaik untuk diriku. Meninggalkan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Kutemukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, Terima kasih untuk keluarga yang indah. Kutemukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa, mama, engkau yang terbaik. Papa, mama, engkau yang terbaik. Terpujilah wahai engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. engkau sebagai balita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Terpujilah wahai engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku.
bagai prasasti. Terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa. Tanpa tanda jasa. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ketua Yayasan Sekolah Kristen Kanaan Banjarmasin, yang terhormat Ibu Rita Sarah selaku Kepala Sekolah SMP Kristen Kanaan Banjarmasin, yang terhormat Bapak Ibu Wali kelas 9A, B, dan C, dan guru-guru pengajar SMP Kristen Kanaan Banjarmasin, yang terhormat para orang tua siswa-siswi kelas 9A, B, C, SMP Kristen Kanaan, dan anak-anak siswa-siswi kelas 9A, B, C yang saya kasihi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena pada hari ini kita diberikan kesehatan dan sukacita dalam pelaksanaan acara pelepasan anak-anak kita siswa-siswi kelas 9 SMP Kristen Kanaan. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dari sekolah dan panitia dari orang tua murid serta para sponsorship yang telah mensupport kami dalam pelaksanaan acara pelepasan ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan untuk anak-anak siswi kelas 9 yang juga turut berperan aktif dalam pelaksanaan acara pelepasan dalam pembuatan yearbook di tahun 2020 ini. Begitu banyak ide-ide dan support dari mereka serta partisipasi dari anak-anak kita, dan semua ini dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan selesai dengan tepat waktu dan sesuai dengan waktu yang ditentukan ini karena peran serta dari anak-anak kita. Pada kesempatan ini juga saya memohon maaf untuk anak-anak kami karena kita tidak bisa melaksanakan acara ini secara langsung sesuai rencana kita, tetapi kita secara virtual. Tapi kami yakin bahwa ini tidak akan mengurangi arti untuk anak-anak kita. Dan kondisi sekarang ini akan menjadi kenangan yang terindah bagi kalian, dan kalian akan mengalami proses yang luar biasa ini dan akan membuat kalian menjadi tangguh, menjadi kuat, menjadi orang yang adaptif, dan juga menjadi pemenang dalam setiap kondisi. Kami berharap sebagai orang tua kalian terus menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dimanapun kalian berada, kalian terus berdampak bagi setiap orang, baik di lingkungan, di keluarga maupun di sekolah dan di jenjang berikutnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat meneruskan ke jenjang berikutnya. Semoga berhasil dalam setiap proses yang kalian jalani. Dan satu pesan dari kami sebagai orang tua, yaitu dari Matius 2 ayat 6. Saya bacakan saya kutip dari Matius 2 ayat 6, yaitu, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Jadi saya berharap kalian, siapapun kalian, dengan talenta yang sudah kalian miliki, kembangkanlah itu. Jangan pernah merasa rendah diri, tapi kalian adalah anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kami sebagai orang tua, dan akan lahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa di masa kalian. Dan kami berharap kalian sukses dan terus menjadi agen amanat agung dan menjadi saksi di kehidupan kalian. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Pendeta dan Pengurus Gereja Yesus Sejati, Staf Manajemen Yayasan Kristen Kanaan, Kepala Sekolah SMP Kristen Kanaan, Bapak dan Ibu Guru, orang tua siswa, dan teman-teman yang saya kasihi. Saya Valentino dari kelas 9C, mewakili teman-teman saya, ingin menyampaikan sepatah dua patah kata pada pelepasan hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti acara pelepasan pada hari ini. Kepada teman-teman, tidak terasa sudah 3 tahun kita bersekolah di sekolah kita tercinta ini. Banyak kenangan yang telah terukir selama kita bersekolah di sini. Baik menyenangkan maupun tidak, baik bersama teman maupun guru. Kini saat yang kita khawatirkan akan tiba. Ini saatnya kita berpisah dan mengejar mimpi kita masing-masing. Setiap perjumpaan pasti ada perpisahan. Namun, satu hal yang pasti, nama kalian akan tetap terukir di hati kita masing-masing. Begitu juga dengan guru-guru. Kami para murid ingin berterima kasih akan kesabaran Bapak dan Ibu dalam mendidik kami. Walaupun beberapa dari kami masih ada yang tidak menurut, namun Bapak dan Ibu guru senantiasa mengajar dan membimbing kami. Di saat kami kesulitan dengan pelajaran, kalian menyempatkan waktu untuk mengajari kami. Di saat kami bingung dengan tantangan kehidupan kami, kalian dengan senang hati mau berbagi ilmu dan pengalaman. Kiranya ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan akan kami pergunakan sebaik mungkin demi masa depan cerah kami. Tidak banyak yang bisa kami lakukan, karena bagaimanapun kami hanya dapat membalas jasa kalian dengan rasa terima kasih kami. Kepada para orang tua, kami juga ingin berterima kasih akan bimbingan kalian selama ini. Orang tua kami selalu peduli dan memberikan usaha yang terbaik untuk kami. Walaupun dengan cara yang berbeda-beda, namun kami yakin kalian hanya ingin yang terbaik untuk kami. Seringkali kami mengeluh dan tidak percaya akan kemampuan diri kami. Namun, kalian tetap memotivasi dan memberi kami semangat. Walaupun akan sangat sulit, namun kami sedia berjanji untuk mengingat dan menghargai usaha yang telah kalian berikan demi masa depan kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi teman-teman, guru-guru, dan orang tua kami yang selalu ada untuk kami selama ini. Demikian pesan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya meminta maaf jika ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Akhir kata, saya ucapkan sampai jumpa dan selamat menempuh pendidikan ke jenjang selanjutnya. Marilah kita raih cita-cita kita dimanapun kita melanjutkan sekolah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak ibu yang terkasih, ibu berpesan kepada kalian. Kita belajar mempunyai 2 tujuan. Yang pertama itu adalah untuk menambah wawasan. Yang kedua nantinya bekal kalian untuk hidup bermasyarakat. Anak-anak, belajar itu mempunyai nilai praktis dan idealis. Selain bentuk karakter, belajar juga untuk meningkatkan keahlianmu untuk bersaing pada masa akan datang. Dengan keahlian yang kamu miliki, maka kamu dapat menghadapi saat-saat situasi sulit yang penuh dengan ketidakpastian. Keahlian yang kamu miliki itu sangat tinggi nilainya. Waktu yang paling baik belajar itu sekarang, saat usiamu masih muda. Karena apapun yang kamu pelajari akan bertahan sampai mati. Apabila kalian belajar di saat usia tua, akan ada banyak sekali hal yang mengganggu proses belajarmu. Karena faktor usia itu mempengaruhi kemampuan berpikirmu. Apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu petik.
Maka gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, jangan pernah lelah dan menyerah untuk mencapainya. Untuk mendapatkan ilmu dan keahlian yang benar, belajarlah pada ahlinya. Boleh mengejar jabatan, tapi jangan menyembahnya seperti Tuhan. Jangan biarkan seseorang membatasi potensi yang ada pada dirimu. Jadilah profesional yang baik dan bijak. Syarat untuk menjadi seorang profesional yang handal adalah dengan menekuni bidang yang kamu minati dengan sepenuh hati. Lebih baik mengetahui satu hal secara menyeluruh daripada mengetahui banyak hal tapi tahu hanya sedikit. Jangan memandang remeh pendidikan, tetap ramah dan sopan terhadap para pengajarmu kelak. Nah, ada yang perlu Ibu tekankan sebagai bekalmu nantinya dalam mengarungi hidup yang tak mudah ini. Kalian mungkin akan mengalami masa yang sulit dan keras, tapi jangan takut untuk menghadapinya. Tak peduli bagaimana kerasnya dunia ini menantangmu, kalianlah yang akan menentukan masa depan kalian sendiri. Untuk itu anakku, melompatlah dengan bangga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi ingatlah, pada saat kalian terjatuh, gurumu selalu ada di sisimu. Tangan kami bukan hanya untuk mengucapkan perpisahan, tapi juga untuk merangkul kalian. Kami bersyukur bisa mengenal kalian, bisa tertawa bersama, bermain bersama, belajar bersama, dan tidak terasa 3 tahun sudah berlalu dan banyak kenangan indah yang boleh kita kenang bersama di dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya menjadi guru, kadang kalian menjadikan kami sebagai teman. Terima kasih sudah mempercayai kami. Meskipun mengatakan kalian tanpa menggenggam tangan dan pundakmu dan tanpa foto kebersamaan, kami yakin kalian akan sukses jika kerja keras dan pantang menyerah. Ingatlah, kalian pernah menjadi bagian dari SMP Kristen Kanaan. Jadikanlah semua pengalaman ini untuk kalian terus bangkit sampai kalian berhasil. Kami sangat bersyukur bisa mengenal kalian semua, siswa kelas 9 SMP Kristen Kanaan Banjarmasin angkatan ke-20. Kami hantarkan kalian dengan bangga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kalian siswa yang luar biasa, tetap takut akan Tuhan dan andalkan Tuhan dalam segala rencanamu. Raihlah cita-citamu, pasti kamu akan berhasil. Selamat jalan anakku, ke jenjang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.